Ini soal-soal tentang usaha dan energi. Yang pertama adalah seorang anak menarik mobil mainan dengan seutas tali dengan gaya tariknya 25 Newton. Mobilnya berpindah sejauh 8 meter. Nah, kalau ada perpindahan berarti melakukan usaha. Jadi sejauh 8 meter. Tentukan usaha yang dilakukan anak itu jika tali sejajar dengan jalan mendatar dan tali membentuk sudut 37 derajat terhadap jalan mendatar. Jadi anak ini menarik mobil mainan dengan tali. Nah, jadi F-nya 25 Newton, perpindahannya 8 meter. Yang ditanyakan adalah usahanya. Yang pertama, usaha talinya sejajar dengan jalan mendatar. Nah, ini mobilnya ditarik dengan F-nya lurus, jadi lurus sesuai jalan mendatar. Jadi usahanya sama dengan F dikali S. Langsung saja ya, F dikali S, F-nya 25 dan S-nya 8. Jadi hasilnya adalah 200 Joule. Ini usaha pada jalan mendatar. Kemudian talinya membentuk sudut 37 derajat terhadap jalan mendatar. Ini gambarnya, jadi talinya itu ini membentuk sudut terhadap jalan mendatar, maka di sini ada F cos 37 supaya sejajar dengan jalan adalah dan sejajar dengan perpindahannya F cos 37. Nah, ini akan kita gunakan di rumus ini. Jadi usahanya adalah F cos 37 dikali S. Cos 37 kita tahu di tabel trigonometri adalah 0,8 ya. 25 kali 0,8 dikali 8 sama dengan 160 Joule. Jadi usaha yang dilakukan dengan tali membentuk sudut 160 Joule. Lebih kecil ya dari usaha yang dilakukan dengan gerak lurus. Jadi ini usahanya besar karena sejajar dengan perpindahannya. Sedangkan kalau ini usahanya kecil karena ini membentuk sudut. Jadi ditariknya membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Jadi usahanya 160 Joule. Nomor 2. Berapakah usaha yang diperlukan oleh seorang pelari jarak pendek? Masanya 70 kg untuk mempercepat larinya dari kondisi diam sampai 1,8 meter per second. Jadi ada massa dan ini 1,8 meter per second ini kecepatannya. Nah, jadi yang dilakukan usaha, berarti usaha ada kecepatan. Nah, berarti usaha di sini adalah perubahan energi kinetik ya. Jadi massanya 70, F1-nya 0 karena awalnya adalah dari kondisi diam, maka V1-nya 0. Jadi dari kondisi diam. V2-nya sama dengan 1,8 meter per second. Jadi yang ditanyakan adalah usaha. Jadi usaha yang berkaitan dengan kecepatan adalah perubahan energi kinetik. Jadi langsung saja usaha ini adalah merupakan perubahan energi kinetik atau di sini rumusnya adalah setengah kali M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi dimasukkan massanya 70, V2-nya 1,8, V1-nya 0. Jadi hasilnya adalah 35 dikali 3,24. Ini 3,24 1,8 kuadrat. Nah, jadi hasilnya adalah 113,4 Joule. Jadi di sini yang diketahuinya kan kecepatan. Nah, kecepatan, maka usahanya adalah perubahan energi kinetik. Jadi setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kemudian nomor 3. Sebuah mobil bermassa 1000 kg sedang melaju pada kecepatan ini. Ini kecepatan 12 meter per second. Nah, setelah pengereman dilakukan, mobil menempuh jarak 15 meter sebelum berhenti. Jadi mobil itu mengerem, ketika mengerem itu masih berjalan, jadi menempuh jarak 15 meter sebelum akhirnya berhenti. Berapakah gaya rata-rata yang dihasilkan oleh rem mobil? Jadi gayanya berapa yang dihasilkan oleh rem mobil? Oke, kita akan bahas. Jadi yang diketahuinya adalah massa mobilnya itu 1000 ini, kemudian V1-nya 12 meter per second. S-nya sama dengan 15 meter, ini jaraknya. Kemudian V2-nya 0, berhenti. Jadi ini jarak ini S. Kemudian sebelum berhenti, nah berhenti ini kecepatan keduanya. Jadi V2-nya sama dengan 0.
berhenti ya. Yang ditanyakan adalah gaya pengereman. Nah, jadi gaya pengereman yang ditanyakan. Oke. Gaya jadi dipakai menggunakan rumus usaha ya. Jadi kita cari usaha karena di sini ada kecepatan V1 dan V2, berarti kita nyari usaha, kemudian kita mencari gaya. Jadi gaya ini ada di rumus usaha. Jadi usaha ini setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, jadi gaya ini ada di W. W ini sama dengan F kali S. Maka kita mencari F-nya. S-nya sudah ada. Jadi setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi ini rumus gabungan. F kali S sama dengan setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi F-nya kita cari. Ini F dikali 15. F dikali 15 ya. Kemudian setengah kali 1000, 0. V2-nya 0 min 12 kuadrat. Nah, jadi 15F sama dengan 500 kali minus, karena di sini 0, jadi minus 144. Jadi F sama dengan ini minus 72.000 per 15, jadi hasilnya adalah min 4.800 Newton. Ya, minus karena arahnya berlawanan dengan arah gerak. Jadi gaya pengereman itu arahnya berlawanan dengan arah gerak karena menghentikan geraknya ya. Jadi ini minus, ini karena arahnya ya, arah gayanya itu berlawanan dengan arah geraknya. Jadi gaya untuk menghentikan mobil ini adalah 4.800 Newton. Kemudian nomor 4, suatu saat speedometer sebuah mobil bermasa 1.200 kg menunjuk ke angka 108. Berapakah energi kinetik mobil pada saat itu? Oh, ini gampang ya. Jadi masanya 1.200. Nah, ini kecepatan. Kalau speedometer menunjuk angka 108 berarti ini kecepatan sebuah mobil itu. Jadi 108 km per jam. Karena kecepatan di speedometer ini biasanya satuannya kilometer per jam. Jadi sini V sama dengan 108 km per jam. Ini diubah ke SI. Jadi meter per second. Jadi diubah. Untuk mengubahnya, jadi kilometer ini jadikan meter, maka ini 1000 dikali 1000, 108.000 meter. Kemudian ini 1 jam. 1 jam itu berapa second? Jadi 1 jam itu 3.600 second. Maka 108.000 dibagi 3.600. Jadi sama dengan 30 meter per second. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Jadi energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Ini langsung dimasukkan saja, masanya 1.200 dan V-nya adalah 30 kuadrat. Jadi jangan 108 di sini. Jadi harus diubah ke dalam meter per second. Karena meter per second adalah satuan internasional, supaya satuan energi ini jadinya nanti joule. Nah, jadi hasilnya adalah 540.000 joule. Jadi mobil bergerak dengan energi 540.000 joule atau 540 kilojoule. Jadi ini jadikan kilo dibagi 1000 karena 1 kilo itu 1000. Jadi dibagi 1000 540 kilojoule. Nomor 5. Berapakah daya yang diperlukan untuk mengangkat benda bermasa 50 kg setinggi 300 meter dalam waktu 20 second? Jadi yang ditanyakan adalah daya. Ini massa, tingginya itu H ya, atau S gitu ya. Nah, H sama dengan 30 meter ketinggian, T sama dengan 20 second. Tanyakan adalah P, daya. Daya itu rumusnya adalah W per T. Nah, W-nya ini adalah F kali S. Nah, ini. Jadi P sama dengan F dikali S. Nah, F-nya ada. F-nya tidak diketahui, maka kita cari dulu F-nya. Nah, F-nya adalah gaya berat. Jadi M kali G ya. Karena itu di ketinggian tertentu ya, jadi M kali G masanya, jadi kali gravitasi untuk gayanya, jadi gaya berat.
sama dengan 500 Newton. Nah, kemudian P sama dengan F kali S per T. S-nya ini itu sama dengan H atau ketinggian, karena ini perpindahannya adalah ketinggian secara vertikal, jadi sama dengan 30 meter. Jadi untuk mengangkat setinggi 30 meter ya S-nya adalah perpindahannya gitu. Jadi dayanya adalah 500 dikali 30 per 20. Jadi 750 watt per 750 W. Satuannya itu watt, daya itu satuannya watt. Ini nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini bolanya itu jatuh ya. Jadi dari ketinggian tertentu jatuh. Nah, suatu partikel dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja. Jadi ini didorong dari permukaan meja hingga kecepatan pada saat lepas dari bibir. Jadi di sini kecepatannya 2 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka berapakah energi mekanik pada saat ketinggian dari tanah 1 meter? Jadi energi mekanik di sini, bukan di sini. Nah, energi mekanik ini sama. Jadi semuanya sama energi mekanik ini, ya. Kita bahas saja. Jadi kita bahas itu massanya 1, gitu ya. Kemudian kecepatan pertama adalah 2 meter per second, G-nya 10 meter per second. H1-nya 2 meter dan H2-nya adalah 1 meter. Jadi yang ditanyakan energi mekanik. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, ini kondisinya adalah di sini. Jadi di sini adalah kondisi 1 atau posisi 1 dan di sini posisi 2. Nah, energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2. Yang ditanyakan adalah di sini. Energi mekanik pada posisi 2 sama dengan EK2 tambah EP2 ya. Nah, gini. EK2 ditambah EP2. Nah, sedangkan di sini V2-nya ini tidak diketahui. Jadi V kecepatan di sini itu tidak ada. Maka untuk mencari ini akan sulit karena di sini tidak ada. Maka karena energi mekanik itu sama, berarti kita pakai saja energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1. Di sini energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jadi energi mekanik 2 sama dengan setengah mv1 kuadrat plus setengah mgh1. Jadi pakai ini aja. Karena kecepatan yang pertama itu ada. Kecepatan yang kedua nggak ada. Berarti kita pakai yang ini. Kecepatan yang ke-1. Jadi dimasukkan. Nah, ini energi mekanik 2 setengah mv1 kuadrat plus mgh1. Jadi dimasukkan saja. Hasilnya adalah, jadi V1-nya itu 2, jadi 2 kuadrat. Ketinggian pertamanya adalah 2 ketinggiannya, kalau tadi ketinggian keduanya 1. Ini yang dipakai adalah pada posisi 1 itu sama dengan energi mekanik pada posisi 2, yaitu 22 Joule. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada, ya pakai energi yang mekanik yang di posisi 1, karena sama energi mekanik di segala posisi ini sama. Lanjut, nomor berikutnya adalah ini. Sebuah buku yang masanya 1 kg jatuh dari apartemen. Jadi bukunya jatuh dari apartemen. Pada saat jatuh ke tanah, kecepatan buku tersebut 20 meter per second. Jadi tepat saat ke tanah ini kecepatannya 20 meter per second. Nah, berapakah ketinggian apartemen tempat buku jatuh tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah ketinggian apartemen saat buku jatuh itu, ya. Kita bahas. Ini masanya 1 kg, ini 1 kg. Kemudian ada kecepatan pertama ya, karena kecepatan keduanya 20 meter per second. Jadi karena dijatuhkan berarti kecepatan awalnya adalah 0 jatuh. Jadi kecepatan keduanya 20 meter per second. Yang ditanyakan adalah ketinggian saat buku dijatuhkan itu. Oke. Nah, ketinggian di tanah kita anggap ketinggiannya sama dengan 0 ya. Ketinggian di tanah, jadi menyampai tanah ketinggiannya 0. Maka jawabnya adalah memakai hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi energi mekanik posisi 1 adalah di atas gitu ya. Dan energi mekanik posisi 2 adalah di bawah. Jadi ada yang di atas saat buku dijatuhkan dan ada yang di bawah saat bukunya nyampai tanah gitu ya.
Jadi makanya ini pakai energi mekanik. Nah, kita uraikan energi kinetik 1 setengah mv1 kuadrat, energi potensial 1 ini mgh1 sama dengan ek2 setengah mv2 kuadrat, dan ep2-nya mgh2. Nah, v1-nya 0, maka ini energi kinetiknya adalah 0. Jadi ini 0, mgh1-nya kita cari karena ketinggian awal buku dijatuhkan. Kemudian ini v2-nya adalah 20 kuadrat. Nah, mgh2 H-nya ini 0. Jadi makanya energi kinetik potensial 2-nya 0. Jadi di sini 10H. Nah, sama dengan ini 200 ya. Jadi ketinggiannya adalah 20 meter. Jadi 200 dibagi 10. Jadi ketinggiannya 20 meter. Jadi buku itu dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Jadi bisa dipakai dengan hukum kekekalan energi mekanik. Asal kita tahu bahwa kecepatan awalnya nolnya adalah 0 dan ketinggiannya pada saat posisi 2-nya adalah 0. Jadi posisi satunya di atas, kecepatannya 0 karena dijatuhkan, dan kondisi 2-nya adalah paling bawah, ketinggiannya adalah 0. Gitu. Terakhir, sebuah bola bermasa 2 kg bergerak jatuh bebas. Nah, ini bergerak jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Jika G 10 meter per second, maka berapakah kecepatan bola saat ketinggiannya 5 meter? Jadi ketinggiannya 5 meter itu kecepatannya berapa? Oke, kita bahas. Jadi yang ditanyakan ini M-nya 2 kg, bolanya itu 2 kg. V1-nya 0 karena dijatuhkan, jadi tidak ada kecepatan awal. H1-nya 20 meter. Dan H2-nya 5 meter. G-nya selalu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan pada ketinggian 5 meter, jadi V2. Oke, kita jawab. Jadi ini memakai energi mekanik ya. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jadi makanya di sini setengah mv1 gitu ya. Jadi sama gitu. Nah, jadi untuk mencari kecepatan di kondisi 2, jadi kan posisi 1 itu di atas, kecepatannya ini 0. Karena dijatuhkan dari atas, dan ini ketinggiannya 20. Jadi 2 kali 10 kali 20. Ininya 0 karena kecepatan awalnya 0. Nah, sedangkan yang kedua ini kita cari yang kedua ini. Jadi setengah kali 2, masanya 2. V2 kuadratnya belum ada. Dan kondisi 2 adalah ketinggiannya 5. Jadi 2 kali 10 pangkat kali 5. Jadi 2 kali 10 kali 5. Nah, ini memakai energi kekekalan, hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, dan diuraikan seperti ini. Jadi sama dengan 400 V2 kuadrat plus 100. Jadi V2 kuadrat sama dengan 300 ya. Jadi V2-nya sama dengan akar 300. Jadi 10 akar 3 meter per second. Nah, ini contoh-contoh tentang usaha dan energi.